Selamat Tahun Baru 2021. Kepenatuaan dan Kepemimpinan Abel Barat bersepakat sejak dari awal tahun, bulan Januari dan seterusnya, kami akan memberikan arahan untuk bahan dan materi Komsel, sehingga pemimpin, tim kepemimpinan bersama dengan anggota komunitas sel bisa bersama-sama mendiskusikan, bahkan kita mendapatkan inspirasi dari apa yang kami arahkan. Dan pada minggu yang pertama di bulan Januari ini, kami akan membahas tentang the core teaching of Jesus, yaitu pengajaran inti dari Tuhan Yesus. Kalau kita menemukan di dalam Matius 5 sampai Matius 7, 3 pasal adalah merupakan inti dari pengajaran Yesus di dalam berita Injil, bahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca selama ini. Kita bisa temukan di dalam bahasa Inggris, tulisan warna merah itu menunjukkan arti bahwa Yesus berkata-kata secara langsung dan kemudian dicatat oleh murid Yesus. Berarti ini adalah hal yang sangat penting. Dan yang luar biasa, kita juga menemukan di ayat atau pasal terakhir, saya bacakan kepada kita semua, Matius yang pasal yang ke-7, pada ayat yang ke-28-29, dikatakan bahwa pengajaran inti Yesus ini, setelah Yesus mengakhiri perkataan atau pengajarannya, takjublah orang banyak itu. Dan mereka sudah mendengar pengajaran yang Yesus lakukan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Wow! Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ternyata pengajaran yang Yesus ajarkan sebagai inti yang kita perlu fahami semua. Kita tahu bahwa ini adalah pengajaran bukan teori, bukan sekedar pengetahuan manusia, tetapi ini adalah sebuah inti pengajaran yang membawa kuasa perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Matius 5 sampai Matius 7, Yesus juga selain mengajarkan pengajaran berkuasa, Yesus mengajarkan pengajaran yang membawa perubahan di dalam hati kita. Secara khusus di Matius pasal 5, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan banyak berbicara tentang transformasi hati. Supaya kita memiliki hati yang benar, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saya mau ajak kita bersama-sama mempelajari, dan pemimpin Komsel atau tim kepemimpinan bisa bersama-sama memilih bagian mana yang kita mau bahas, karena 3 pasal ini sangat-sangat banyak poin-poin inti di dalamnya. Jadi kita tinggal memilih topik mana dari pembahasan yang kita akan dapatkan pada hari ini untuk kita bisa diskusikan bersama-sama. Dan saya mau menyampaikan kepada kita secara khusus Matius 5 sampai Matius 7, selain pengajaran yang berkuasa, pengajaran yang banyak berbicara tentang perubahan dan transformasi hati, tapi sekaligus juga pengajaran ini adalah suatu khotbah yang Yesus sampaikan di atas suatu bukit di Galilea yang dikenal dengan khotbah di bukit, terdiri dari 3 pasal yang kita bisa baca dari Matius 5, 6, dan 7. Mari kita mulai membahas di dalam Matius pasal yang ke-5. Disebut ada ucapan bahagia atau sabda bahagia. Perkataan Yesus yang diawali dengan ucapan bahagia atau beatitudes, disebutkan ada 8 ucapan berbahagia. Ini berbicara tentang orang yang berbahagia, yang diberkati. Karena kata yang dipakai adalah blessed. Berarti orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia. Apa definisi tentang kebahagiaan dan diberkati menurut Tuhan Yesus? Kita bisa melihat ada 8 ciri-ciri di dalamnya. Silakan kita bisa membaca dari pasal yang ke-5, ayat yang ke-3, sampai pada ayat yang ke-10. Dan menarik sekali, ada satu yang khusus disebutkan untuk murid-muridnya yang mendengar secara langsung. Kalau dari ayat 3 sampai 10 itu adalah secara umum,
kepada semua orang, tetapi kepada murid-muridnya atau yang mendengarkan secara langsung, Yesus memberikan pesan ada di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Karena Yesus berkata kepada muridnya, kalau mereka dianiaya, dicela oleh karena mereka mengikut Tuhan, Tuhan berkata mereka berbahagia karena upah mereka besar di sorga. Mereka akan dianiaya, tapi mereka akan menerima upah yang datang dari Tuhan. Jadi 8 ucapan bahagia dan 1 khusus untuk pendengar ini, kalau kita pelajari, ini adalah bagian dari khotbah Yesus di dalam khotbah Sabda Bahagia. Kita bisa membahas di dalam komsel kita. Kemudian Yesus membahas pada ayat yang ke-13 sampai ke-16 bahwa sesungguhnya kekristenan atau kita semua, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Ingat, kita perlu menjadi Kristen yang melejatkan dan mencegah pembusukan. Itu adalah makna dan hakikat dari garam. Sebagai orang percaya, kita adalah teladan untuk dunia ini melawan keberobrokan moral dan kecurangan yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan kita menjadi garam yang tidak kelihatan tapi dirasakan oleh banyak orang. Dan bukan hanya itu, kita juga menjadi terang dunia yang disebutkan kita semua akan menjadi orang percaya yang hidupnya benar-benar memancarkan terang Tuhan. Orang bisa melihat dan orang bisa meneladani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari mana? Dari cara hidup dan nilai-nilai kehidupan yang bisa menjadi contoh kepada semua orang. Kita juga bisa mendapatkan inti pengajaran Yesus bahwa setiap kita dipanggil untuk satu paket, menjadi garam dan menjadi terang dunia. Luar biasa. Saya berdoa agar komsel di mana kita berada menjadi komsel terang dan garam kepada banyak orang. Dan kemudian kita juga bisa belajar di dalam ayat berikutnya, karena disebutkan di dalam ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-48, disebutkan dalam perikop di atasnya Yesus dan hukum Taurat. Kita bisa menemukan di dalam hukum Taurat ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah hukum sipil, itu kita tidak bahas. Kemudian yang kedua adalah hukum upacara keagamaan atau seremonial, itu juga kita tidak bahas. Saudara bisa temukan 2 hal ini ada di dalam Perjanjian Lama. Dan yang ketiga ini yang Yesus bahas, yaitu tentang hukum moral, kehidupan yang benar. Ini yang kita akan bahas di dalam salah satu bagian dari hukum Taurat. Yesus mengajar kepada kita prinsip hukum moral dengan ciri-ciri bagaimana kita harus punya hati yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengajaran inti Yesus adalah bicara tentang perubahan, transformasi hati. Dan di dalam ayat yang ke-22 sampai pada 48, kita bisa menemukan ada jenis-jenis hati yang Tuhan ajarkan dan bahkan kita juga bisa bahas di dalam topik di komsel kita. Yaitu disebutkan Tuhan Yesus mengajar kita jangan memiliki hati yang marah. Kita harus memiliki hati yang tidak marah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-27 sampai 30 hati yang tidak berzina. Pada ayat 31 sampai 32 hati yang tidak berkhianat. Ayat 33 sampai 37 hati yang jujur. Dan ayat 38 sampai 42 adalah hati yang tidak membalas, dan ditutup pada ayat yang ke-43 sampai 48 yaitu hati yang proaktif di dalam mengasihi. Luar biasa. Jadi kita bisa menemukan paling tidak ada 6 jenis hati yang kita bisa bahas dan kita diskusikan dan kita temukan dalam diri kita masing-masing. Dan ditutup dengan ayat 48 di dalam Matius 5 ini, Yesus berkata demikian. Karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna.
Kata sempurna dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata teleios, yang artinya lengkap, tuntas, selesai, matang, dewasa, dan sempurna. Inilah makna kekristenan yang dewasa. Matius 5 sangat syarat dan penting untuk kita pelajari. Dan sesudah itu kita bisa temukan di dalam Matius pasal yang ke-6. Hal-hal yang lebih praktis. Dan kita menemukan di dalam Matius yang ke-6 adalah kita kenal dengan doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami kita juga bisa membahas, belajar bagaimana Tuhan memberi kepenuhan dan segala sesuatu di dalam jasmani, jiwani, dan rohani. Saudara bisa mendiskusikan tentang apa makna doa Bapa Kami dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membaca dari awal sesuai dengan perikop ayat 1-4 tentang hal memberi. Kemudian ayat 5-15 tentang berdoa, yaitu doa Bapa Kami. Kemudian kita bisa belajar ayat 16-18 yaitu tentang bagaimana kita berpuasa. Luar biasa. Jadi kita bisa menemukan di dalam ayat 19-24 tentang bagaimana juga mengumpulkan harta. Dan ditutup, ingat ini adalah ayat yang sering kali kita dengar. Di dalam ayat 25-34 dalam Matius 6 yaitu tentang kekhawatiran. Dan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Inilah inti dari pengajaran Yesus, doa dan mencari kerajaan Allah. Dan kita berpuasa, kita belajar memberi, dan kita tidak lagi menjadi khawatir. Itu ada dalam Matius pasal ke-6. Dan ditutup dengan Matius pasal yang ke-7. Ya, kalau kita bisa menemukan dalam Matius pasal yang ke-7, dikatakan jangan kita menghakimi. Artinya kita harus hidup dalam komunitas. Kalau kita belajar di sini, ini adalah komunitas yang punya kasih yang sempurna tadi, yang kita sudah mengalami transformasi dalam hati kita, dan kita bisa melihat ya di dalamnya tentang bagaimana hal yang praktis juga tentang doa dan bagaimana jalan yang benar diberikan dalam diri kita. Yang menarik sekali kalau kita temukan, yaitu kita juga bisa belajar di dalam Matius 7 ayat yang di dalam ayat yang ke-24 sampai 26. Ini merupakan juga gambaran yang begitu penting bahwa kita harus memiliki dasar di atas batu karang, bukan di atas pasir. Jadilah pribadi yang bijaksana, bukan yang bodoh. Jadilah komsel, komunitas yang benar-benar berhikmat, bijaksana, bukan komsel yang bodoh di dalam menghadapi tahun 2021 ini. Yaitu prinsip tentang dasar mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini diajarkan sebagai basic dalam kehidupan kekristenan, bahkan kehidupan komsel di mana kita berada. Dan di sana kita baru bisa mengerti, kita bisa menghadapi pengajaran sesat, kita bisa juga belajar tentang yang kudus dan berharga di dalam ayat-ayat yang kita temukan dalam Matius 7. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua, kalau kita membahas di dalam komsel di minggu ini, temukan highlight atau pencerahan-pencerahan apa yang kita mau temukan dari Matius 5, Matius 6, atau Matius 7. Saya sudah menjelaskan, dan para pemimpin komsel bisa mengambil bagian, atau semua kita yang mendengarkan arahan ini, temukan materi atau bagian dari the core teaching of Jesus yang kita mau bahas dan membawa perubahan dalam hidup kita. Saudara, saya yakin pengajaran Yesus sangat berkuasa. Pengajaran Yesus mengubah hati kita, dan pengajaran Yesus merupakan dasar yang kita perlu dengar dan kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Mari alami perubahan hidup dimulai dari tahun 2021 di bulan Januari. Bahas ini di komsel kita dan kita akan temukan kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Selamat berkomsel, selamat berdiskusi, saling mendoakan, dan kita akan menemukan hidup kita semakin diubah seperti Kristus. Activate, kita akan menjadi umat yang mengenal Allah, kuat, dan bertindak. Tuhan Yesus memberkati.